Nggih, katanya ada bunga-bunga yang tidak boleh dipakai untuk upacara atau persembahan. Kunapi nih ke? Tolong jelaskan ya. Memang kalau niki mengacu ke tatu nih sastra. Sastra memang wenten bunga-bunga nisani tendados. Itu kalau menurut sastra. Jadi niki sesuai dengan apa yang pernah dia baca di dalam pustaka suci. Niki di lontar Aji Janantaka. Niki dijelaskan. Jadi sejarah niki kan secara mitologi. Secara mitologi tidak diperbolehkan bunga niki diangin. Jenis bunga nabi manten? Bunga jempiring. Bunga jempiring niki tidak diperbolehkan. Angin melukat, angin seranu pacaran tenados. Bunga jempiring yang. Jadi ceritanya begini. Janantaka niki kan kerajaan. Itu mitologisnya ceritanya nih. Itu kan lontar Aji Janantaka. Yang pernah dia baca. Kan kerajaan, kerajaan itu terkena musibah. Jadi wabah penyakit yang banyak menelan korban rakyat, termasuk prajurit patihnya juga terkena gitu. Nah, karena banyak menelan korban, jadi raja niki mengutus patihnya untuk menghadap Dewa Siwa, memuja dan mohon perlindungan gitu. Jadi Dewa Siwa pun menolong. Nah, akhirnya wabah niki berhenti. Nah, Dewa Siwa jadi hendak turun ke Mercepada, enggak ke dunia gitu. Karena beliau dewa kan tidak bisa turun ketemu dengan manusia, tidak bisa. Jadi kerajaan itu diperlindungi menjadi hutan. Kemudian setelah diperlindungi jadi hutan, barulah Dewa Siwa bisa turun. Tuh. Karena ini menjadi hutan kan banyak bunga-bunga, itu kan banyak. Nah, turunnya Dewa Siwa inilah, jadi bunga-bunga itu memohon kepada Dewa Siwa untuk melunas pelukatan. Ada dua jenis bunga yang tidak mau dilukat. Gitu. Ini kalau secara mitologi. Jadi bunga jempiring dengan bunga yang tersirat di Silekante. Ke tidak mau tidak melukatan kepada cuma dikutuklah bunga nike. Tidak layak untuk dipakai upacara ataupun pelukatan. Itu cerita. Itu mitologinya. Nah, di lontar kuntiannya itu juga mungguh nih. Yang baca hampir mirip. Kan dua gemitir tidak boleh. Bunga gemitir itu tidak boleh digunakan. Gemitir yang biasa dipakai galangnya. Yang bisa digunakan itu bunganya yang enggak kuning. Ini kan benten. Niki benten. Yang mana ini yang tidak boleh ya? Nah, ini kan perasaan batuk-batuk ya. Ya, kelihatan. Itu kan masawa merah nih kan. Ini yang enggak boleh ya? Yang masawa merah, yang warnanya agak merah. Kalau ini kan kuning, beda kan warna. Nah, kan iya, mirip. Nah, ini agak masawa merah. Ada lagi yang lebih merah. Ada lagi. Niki kan kalau secara mitologi ini adalah simbol dari darahnya Dewi Durga. Yang merah. Yang ini dah. Yang kuning. Makanya ini yang dilukat Dewa Siwa, makanya ini yang digunakan, boleh digunakan. Oh gitu. Yang ini yang merah Yang kira sama saja, tidak terlalu memperhatikan. Masalah merah ini agak merah, ini kan kekuning-kuningan beda. Iya. Makanya kalau untuk galang itu yang kuning pakai. Itu kalau bunga. Tadi bunga apa? Bunga jempiring. Bunga terus Salikante ini yang kecil-kecil kayak tanaman perhiasan. Kan ada yang bunga-bunga nih. Niki bunga gemitir. Nah, terus kalau di pustaka suci lontar Agasti Parwa, Agasti Parwa kan mungguh Rike. Bunga yang tidak bisa dipergunakan untuk upacara adalah bunga yang jatuh dengan sendirinya. Oh, iya. Bunga yang jatuh dengan sendirinya. Iya. Kenapa ya? Itu kan sudah mungkin Karena
sudah di Karena sudah layu. Tapi biasanya yang jatuh sendiri kan karena memang sudah mayang. ya sudah mayang, sudah waktunya gugur dia gitu. Terus kemudian bunga yang tumbuh di setre, kemudian bunga yang ada ulatnya, gitu. Bunga yang layu. Yang layu yang artinya tidak segar, itu sudah tidak layak. Kita aja kalau menerima bunga yang layu kan tidak enak kan, apalagi kita persembahkan kepada beliau gitu. Makanya kalau itu simbol ketulusan sebenarnya. Kalau kita ingin mempersembahkan bunga kan harus iraga harus ngotek kan. Itu simbol ketulusan. Simbol ketulusan lambang. Makanya di dalam lontar praketiannya ini ke bunga ini adalah lambang ketulusan pikiran yang suci gitu. Melambangkan kayun pikiran. Melambangkan pikiran yang suci, makanya harus kita menggunakan bunga-bunga yang segar. Nah ini kalau manut secara sastra, tapi yang irageta nawang tenuning ten masalah, karena irageta uning tengidanya lah nasin nawang, tidak bisa disalahkan karena tidak tahu. Ya mungkin setelah tahu bagaimana tatunya sastranya, jangan digunakan karena kita sudah tahu. Kalau kita melanggar, salah. Itu. Ya, tadi seperti kalau Anjero bilang yang dilontar tapi Agasti Parwu itu bunga yang jatuh dengan sendirinya layu. Itu kan sudah layu ya. Bunga yang dimakan ulat. Ulat. Itu kan logis bagi tiang pribadi, itu logis. Kalau untuk kita saja sudah mau menerima kan, apalagi masa kita mau mempersembahkan kepada junjungan kita yang tidak bagus kan. Pasti dengan baik. Oh, betul gini. Tapi kebanyakan tadi ada di sini juga bunga yang tumbuh di kuburan. Di kuburan. Tapi sekarang kayaknya banyak yang melanggar yang tahu, tapi seperti itu di areal perkuburan kan banyak juga kita lihat ada pohon mangga di dalam. Nih, ada yang sap dong kalau ngobrol. Angkat dulu ya. Nggak. Sap ini minum. Cuma cara seperti tadi aja. Kenapa ya? Kalau menurut juru pribadi, kalau tiang lihat itu kok janggal ya. Kalau bunga tidak bisa, bunga yang tumbuh di kuburan tidak bagus lah. Minum. Sambil tidak bagus dipakai persembahan. Tapi buah itu kan bagaimana? Buah mangga kan banyak mangga yang ditanam di kuburan, tapi akhirnya dibawa ke pasar dijual. Orang kan tidak tahu di pasar. Menurut juru mungkin secara logis nih kan harus kita berpikirnya logis. Mungkin tidak boleh karena tempat. Tetapi sebetulnya kalau di setre ini kan tempat suci sebenarnya. Kalau lihat di setre di lontar setre ini kan itu bukan tempat kotor semestinya. Tapi kenapa tidak boleh gitu? Mungkin karena niki akarnya niki kan menyerap di bawah. Kan niki bekas jenazah kan, mungkin ini yang dimakan, mungkin itu yang dianggap tidak bagus ini, ya dianggap kotor. Tetapi sebetulnya kan ampun winter prasiste kan. Jadi sebelum kita persembahkan kita bersihkan dulu. Kan winter mantra prasiste kan. Makanya sebelum sama dengan bunga jempiring itu, sebelum kita gunakan sebagai upacara, jadi kan layak untuk diprasisi demon gitu. Yang dapat poinnya mungkin seperti ini ya. Tadi kan Jero menjelaskan salah satu bunga yang tidak dipakai persembahan bunga jempiring, karena seperti cerita tadi pada waktu Dewa Siwa turun, dia merupakan salah satu dari dua bunga yang tidak mau diprasiti, tidak diperbolehkan. Tetapi masih bisa diperbolehkan jika kembali dilukat dulu gitu. Makanya itu poinnya. Makanya sebelum kita gunakan, ya itu layak kita tunasan titip prasisi demun baru kita persembahkan. Titip pembersihan. Yang pribadi menariknya, walaupun mungkin masih mitologi, tetapi tadi diceritakan kan itu awalnya kan sebuah kerajaan yang terserang penyakit itu kan, anggap saja sudah letah itu oleh Dewa Siwa, kemudian dijadikan hutan.
dan di hutan tersebut tumbuhlah berbagai macam bunga. Artinya bunga-bunga ini semuanya tumbuh dari keadaan yang kotor kan, anggap saja ya. betul. Karena dari orang-orang berpenyakit. Makanya Dewa Siwa datang memberikan pelukatan ya. Nah, Makanya biar kayaknya nyambung bagi tiang logis tuh. logis itu ya, kan? makanya logis. Masuk akal. Nah, jadi intinya gitu. Menurut tiang pribadi boleh sebetulnya, Ya. cuma harus kita beri tirta prasita, kita bersihkan dulu sebelum kita gunakan untuk persembahan. Iya. Gitu. Oke, di samping itu kan karena memang kalau seperti sekarang itu banyak bunga-bunga yang dijual di pasar atau di mana itu tempatnya, kita kan tidak tahu pasti di mana dia memetiknya, bagaimana cara memetiknya kan tidak tahu. Jadi saya rasa wajar dan masuk akal setiap bunga yang akan dipakai persembahan itu kembali dibersihkan dengan dengan Dina, Gauri sudah dapat nangkap poinnya itu penjelasannya. Jadi soalnya ini istri yang suka sekali dia bertanding buat canang ini, mumpung kita juga support ada. Makanya canang ini poinnya adalah porosan. Enten bisi porosan kurang bermakna. Karena poros nih artinya kan subuh utama nih. Harus misi porosan. Itu kan simbolnya Trimurti kan itu. Iya. Harus misi porosan. Amun ten kenten canang nih terjangkep nih. Belum bisa dikatakan canang. Nah, ini asal kata pecanangan. Canangan yang dumul di jauh kan artinya sirih canangan. Nama canang. Sirih kan daun sirih. Oh, biasanya porosan pasti misi densi. Sirih gitu. Ini diambil dari kata Jawa kuno porosan. Nah, setelah di Bali, porosan itu digunakan sebagai sarana ritual. Iya. Mungkin banyak dalam tanda kutip. Sekarang kan kalau tiang pantau, banyak yang sudah menjamur dagang-dagang canang itu hampir sepanjang jalan banyak. Bahkan mohon maaf ada juga saudara kita ikut-ikutan dagang canang karena apakah masyarakat Hindu Bali khususnya sekarang keinginan untuk bersembahyangnya itu sudah lebih meningkat lagi atau bagaimana, tapi yang jelas dagang canang itu kan semakin banyak. Tetapi seperti Jiro tadi bilang, mungkin tak banyak yang mengetahui inti dari canang itu harusnya kan bersifat porosan. Itu intinya. Nah, sebetulnya kalau penempatan bunga ini kan manut pengidar putih kangin barak kajin ya gitu. Pancedewati nih. Kita biasanya putih di tengah manca warna. Iya. Manut pengidar di tengahnya ini ke porosa. Harus misi porosa. Jadi tidak sekedar asal ini kan simbolis semuanya, pesan dan makna dari para leluhur orang tua Bali itu kan bagus sekali sebenarnya. Makanya kalau mengacu ke bagawan kita ini kan ada yang kita dasar utama dari persembahan adalah patrem. Oh, yang 9264. Ya, patrem puspam palam toyam ini ke dasarnya. Tetapi leluhur kita hebat. Bisa mengemas nih kan, mengemas biar memiliki nilai estetika keindahan. Yang bunga dan jodogang tidak ados, tapi kan tidak seni, nilai seninya tidak ada. Makanya leluhur kita ini hebat-hebat. Kan cowok canang itu kan daun kan, kenten. Semuanya terwakili tapi semuanya bentan dikemas, makanya dikemas seindah mungkin, memiliki nilai estetika. Itu kehebatan orang Bali ya. Makanya ini sesuai weda, yang ada orang tan sesuai weda. Di mananya yang tidak sesuai kan gitu. Mananya yang tidak sesuai gitu. Cuma karena dia merangkai ada mengenal akan dan Banten kan ini, tapi makanya ke daun wenten, bunga wenten. Dan patrem puspam toyam palam, tinggal yang lainan kira-kira kan misi buah. Intinya ini ke inti dari persembahan sebetulnya. Sebenarnya kalau tiang pribadi ini lihat istri sering buat ini karena melihat kayaknya tidak terlalu rumit. Cuma sekarang generasi muda kita maunya itu dah serba cepat, gelis, ekonomis. Tapi akhirnya ini kan
apa ya namanya, warisan tradisi leluhur. Warisan tradisi leluhur harus kita lestarikan. Suksema beli jeruk ya, untuk beli jeruk meriki, adosnya tiang uning, napi nih ke untengnya nih ke yang karya canang nih ke. Ikan pemporosan. Malah ya selama nih kita yang kadang sing begitu penting porosan. Penting nih ke poros, makanya badan poros utama ya. Porosnya nih ke. Ya semoga aja generasi Hindu kedepannya, terutama nih ke para remaja, mangde semangat, antusias. Ya, menjaga warisan leluhur. Semangat membuat canang ke gimana sambil belajar ya. Belajar soalnya mandlang walaupun mungkin agak menggai punya uang untuk membeli, tetapi kan kalau kita mempersembahkan tadi Jiro bilang kepuasan hati kita itu kan lainnya. Kalau kita buat sendiri, karena canang ibaratnya ini tadi bilang kesungguhan kita simbol keikhlasan juga kan, keikhlasan sendiri. Kalau sekedar membeli kan gampang, tetapi rasa ya mudah-mudahan ini yang seperti ini yang inginkan. Pencerahan mungkin sederhana kecil tetapi sangat bermanfaat dari generasi terutama generasi di bawah yang itu kayaknya agak nah masih soalnya kinten nu istilah gitu kun ini ke berat. Makanya yang ten demen masih maci kan ten masih uning tatu nih kan. Jadi intinya kalau kita mau belajar pasti tahu dasar-dasar tatu ini kan. Tatu ini kan penting. Bisa nih sudah datang, kebetulan juga ada ilmunya juga, ada penjelasan kita dapat kali Suksema nih kehadirannya.